Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kali ini kita akan masuk yaitu di dalam mata kuliah User Experience, interaksi manusia dengan komputer. Kita akan membahas dengan pembahasan masalah struktur plan. Struktur plan ini adalah tahapan ketiga di dalam elemen UX yang terdiri dari 5 tahapan. Setelah sebelumnya kita bahas terkait dengan bagaimana strategi plan, yang pembahasan kedua kita membahas masalah scope plan. Nah, tahapan atau level yang ketiga di dalam elemen UX itu adalah structure plan. Di dalam structure plan itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya interaction design sama information architecture. Secara istilah, struktur plan adalah tahapan dalam desain UX atau user experience yang berfokus pada alur interaksi antara pengguna atau user dan arsitektur dari informasinya. Pada bagian struktur plan itu mendefinisikan atau menentukan beberapa aspek. Yang pertama, bagaimana user berinteraksi dengan sebuah produk itu nanti. Yang kedua, bagaimana sistem berperilaku ketika user berinteraksi, atau dengan kata lain, bagaimana sebuah sistem itu merespon atas kegiatan yang dilakukan oleh user terhadap sebuah aplikasi. Yang ketiga, bagaimana hal tersebut diatur, diprioritaskan, dan berapa banyak atau seberapa besar skala prioritas. Bagaimana pengguna berpindah dari satu fitur, dari satu konten ke fitur ataupun ke konten lain. Dan juga bagian yang kelima, bagaimana sistem navigasi dan alur interaksi yang konsisten, efisien, dan sebisa mungkin mudah dipahami oleh user kita. Adapun tujuan di dalam structure plan yang pertama yaitu menyusun alur interaksi antara pengguna dan sistem. Yang kedua, membuat arsitektur informasi yang logis dan tentunya terstruktur. Yang ketiga, menjamin pengguna bisa untuk mencapai tujuan dengan mudah dan tepat. Menjadi dasar pembuatan wireframe atau kita sebut dengan yang namanya skeleton plan untuk yang di tahap selanjutnya. Adapun elemen di dalam structure plan. Structure plan ini pada dasarnya dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama adalah interaction design, yang kedua adalah information architecture. Yang pertama, interaction design itu bagaimana pengguna berinteraksi dengan fungsi dan fitur sebuah produk tersebut. Information architecture, bagaimana informasi itu disusun dan diorganisasikan sehingga nantinya mudah untuk ditemukan dan digunakan oleh user. Interaction design dapat dikatakan bagaimana sih di sini yang menjadi persoalan sebuah sistem itu merespon tindakan pengguna. Dapat kita contohkan nih, contoh ketika kita akan mengklik tombol. Nah, bagaimana respon sistem? Yaitu sistem akan menampilkan detail pada buku. Nah, ini salah satu contoh kasus. Alat bantu kita bisa menggunakan use case flow diagram, state diagram, dan berbagai macam media yang bisa kita gunakan untuk melihat atau istilahnya yaitu untuk kita bisa melakukan yang namanya interaction design ini, menggambarkan interaksi dari sistem merespon dari kegiatan yang dilakukan oleh pengguna. Kemudian ada information architecture, yaitu bagaimana konten diorganisasi dan saling terhubung. Tujuannya adalah memudahkan pencarian dan navigasi. Alat bantu bisa menggunakan sitemap, car sorting, tree diagram, dan lain sebagainya, kan sangat banyak lah. Adapun contoh penerapan yaitu interaction design dan juga information architecture lebih kasus pada aplikasi perpustakaan digital. Yang pertama adalah terkait dengan interaction design. Nah, kegiatannya apa? Misalkan pengguna melakukan login
Nah, setelah login, masuk ke halaman dashboard, kemudian dia memilih di dalam menu katalog. Setelah memilih, akhirnya dia melakukan pencarian buku. Nah, setelah buku itu ketemu, dilakukan sebuah peminjaman dan sistem memberikan notifikasi ketika proses tersebut berhasil, ataupun bahkan nanti ada notifikasi bahwa jika memang prosesnya adalah gagal. Kemudian ada dari sisi admin login. Nah, ketika admin login, maka dia akan muncul yang namanya kelola data koleksi. Nah, di sini dia bisa menambahkan ataupun mengupdate buku dan juga menggenerate laporan peminjaman. Nah, ini adalah contoh kasus penerapan di dalam aplikasi perpustakaan digital ketika kita berbicara interaction design. Kemudian masalah information architecture. Nah, desain arsitektur informasi itu bisa dibagi. Ada menu utama nih. Menu utama kita tentukan. Oh, di situ terdiri dari beberapa informasi. Ada beranda, ada katalog, ada peminjaman, ada profil. Artinya menu-menu yang kita sajikan itu apa saja. Kemudian struktur katalog juga. Ada buku berdasarkan apa? Judul, detail buku. Nah, kemudian diiringi dengan metadatanya. Ada status dan tombol pinjam, seterusnya. Struktur admin, koleksi, kemudian ada tambah koleksi, edit koleksi, dan hapus koleksi. Artinya apa? Hierarki dari menu-menu yang ditampilkan. Ini yang terbangun di dalam information architecture. Adapun output di dalam struktur plan, dokumen use flow, alur interaksi pengguna, tentunya dengan sistem, information architecture diagram, struktur navigasi dan konten, gambaran awal, untuk pembuatan wireframe skeleton plan. Intinya adalah bahwa di tahap strategi plan, kenapa produk itu bisa kita buat. Nah, kenapa produk itu dibuat? Berdasarkan dari business goal dan juga yang namanya kita melakukan pengamatan, yaitu user need atau analisa kebutuhan konten. Kemudian di scope plan, apa fitur dan konten yang harus ada. Nah, di mana di dalam scope plan terdiri dari fungsional requirement sama konten requirement. Di tahap ini adalah structure plan, yaitu bagaimana fitur dan konten itu disusun dan dia bekerja. Tahap ini tentunya sangat penting untuk menjamin pengguna agar tidak tersesat dan bisa mencapai tujuan secara efisien ketika berinteraksi dengan sebuah sistem. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.